Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu materinya tentang perumusan dasar negara oleh BPUPKI dan Panitia 9. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Gambar yang pertama, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sedangkan gambar yang kedua, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dimulainya sidang pertama BPKI. Perlu kalian ketahui bahwa pada tahun 1944 Jepang sudah mulai terancam oleh sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya negara Inggris, Belanda, dan lain sebagainya dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di sisi lain, Jepang yang pada saat itu sedang menjajah bangsa Indonesia, mereka supaya mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia untuk melawan sekutu di Perang Dunia Kedua, mereka menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi cikal bakal dibentuknya BPUPKI ini yaitu atas permintaan Jepang untuk menawarkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Nah, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widodiningrat yang selaku Ketua BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, usulan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, Mr. Muhammad Yamin secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan rumusan dasar negara secara tulis atau secara tertulis pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan usulan rumusan dasar negara. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, perumusan dasar negara oleh Panitia 9. Sesudah sidang Chosangiin, Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hopokai. Nah, pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas 9 anggota dan dikenal dengan Panitia 9. Apa tugas dari para Panitia 9 ini adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, siapa saja anggotanya? Ada yang dari golongan kebangsaan, ada yang dari golongan Islam. Nah, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Nah, setelah Panitia 9 menyelesaikan rapatnya, maka menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Jadi ada yang bilang menurut Insinyur Soekarno namanya Mukaddimah. Nah, menurut Muhammad Yamin namanya Piagam Jakarta. Menurut Sukiman Wiryo Sanjoyo namanya Gentleman's Agreement. Nah, jadi isi rumusan dasar negara menurut hasil rapat Panitia 9 tersebut bahwa sila pertama
adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup sampai di sini saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.